Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita memasuki, kebetulan kalian adalah murid siswa baru di SMP Negeri 2 Karangitan. Pada hari ini kita akan belajar tentang yang disebut bilangan. Nah, bilangan ini ada beberapa konsep, yaitu konsepnya. Nah, ini konsep yang pertama, konsepnya bilangan terbagi, bilangan rasional. Nah, bilangan rasional. Yang kedua yaitu bilangan pangkat, bilangan pangkat. Bilangan rasional ini terbagi dua juga, terbagi dua. Yang pertama yaitu bilangan bulat, bilangan bulat. Yang kedua ialah bilangan pecahan. Sedangkan untuk bilangan pangkat itu terbagi dua, atau bisa dikatakan satu tempat. Itu yang pertama KPK, yang kedua FPB. KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan untuk FPB ialah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk kalian hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu ialah, saya tuliskan aja, Bapak tuliskan aja. Bilangan bulat ialah, baik jelas, bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif. Nah, positif. Ini bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif. Bilangan negatif dimulai dari angka yang tak terbatas. Misalnya nih, untuk kita mulai dari -3 aja dulu. -3, saya kasih titik-titik. -3, -2, -1. Nah, ini negatif. Nah, ini saya tulis ini negatif. Nah, sedangkan untuk bilangan 0, ya bilangan 0, ini bilangan 0. Beda dengan bilangan kosong. Kalau bilangan kosong tidak ada angka, tapi kalau bilangan 0 ada angkanya. Ini disebut bilangan 0. Sedangkan untuk bilangan positif, nih, kita batasi juga dengan titik-titik, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3. Kita tutup. Ini disebut bilangan positif. Tapi kalau dibikin garis bilangan atau dijadikan satu bisa.
bilangan negatif, bilangan nol, bilangan positif bisa dijadikan satu. Yaitu untuk bilangan bulat itu kalau dibikin untuk satu kurung atau satu kurung kerawal, yaitu bilangan bulatnya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, seterusnya itu. Ini juga sama dengan seterusnya, kita tutup dengan kurung kerawal. Nah ini di antara bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif itu disebut bilangan bulat. Lalu bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari min 3. Bisa juga min berapa aja terserah. Min 3. Cuman yang ada di papan tulis ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 seterusnya itu. Terus selanjutnya yaitu kita menghitung, hapus dulu konsepnya ini, kita hapus. Kalau memang nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan apa yang disebut bilangan, apa yang disebut bilangan bulat, yang mana bilangan rasional, mana bilangan KPK itu bisa ditanyakan nanti. Terus yang kedua yaitu garis bilangan. Dalam bilangan bulat itu ada garis bilangan. Ini garis bilangannya, garis bilangan. Nah, garis bilangan di bilangan bulat itu mulai dari, kita garis dulu. Nih, kita tutup. Nih, garis bilangan. Garis bilangan dengan tanda di sini ada titik. Kita mulai dari angka 0 dulu. Nih. Terus di sini min 1, min 2, min 3. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Seterusnya. Ini bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menghitung garis bilangan itu dia arahnya makin ke kanan. Saya tulis ini, Bapak tulis di sini, makin ke kanan bilangan tersebut makin besar. Bisa dikatakan positif ya, positif angkanya. Sedangkan makin ke kiri bilangan tersebut makin kecil. Nah, ini bilangan bulat. Jadi kalau makin ke kiri dari garis bilangan ini, makin ke kiri dia makin mengecil. Bisa ditandai pakai gini, tanda lebih kecil, sedangkan ini tanda lebih besar. Jadi bilangan bulat mulai dari angka 0, kalau dia ke kanan dia positif, kalau dia ke kiri dia negatif. Makin besar angka di negatif itu makin kecil, makin besar angka di positif dia makin membesar angkanya, seterusnya. Karena negatif ini lebih kecil dari positif. Contoh seterus ini, contohnya misalnya min 14, min 7, min 8, min 5, min 4. Nah ini dia makin ke kiri dia makin mengecil. Kita tandai sini misalnya angka 0, 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5 angkanya itu. Jadi makin ke kiri makin membesar, makin mengecil, sedangkan untuk ke kanan makin
besar. Bisa dikatakan kalau pakai garis tanda lebih kecil itu, tanda lebih besar itu min 14, lebih kecil dari min 7, lebih kecil dari min 5, lebih kecil dari min 4. Nah, seterusnya. Jadi dia makin, kalau satu itu bisa dikatakan ini bisa dihilangkan untuk tanda nolnya. Jadi kalau min 4 dengan 1 itu, min 4 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, 4 lebih kecil dari 5, seterusnya. Ini contoh untuk menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat, saya ulang, terdiri dari pertama tadi bilangan pecahan, bilangan bulat. Sedangkan untuk bilangan pangkat itu bilangan KPK dengan persekutuan terbesarnya. Nah, untuk perbandingan, misalnya perbandingan bilangan bulat, saya ulang, saya hapus dulu. Perbandingan, tulis ini, perbandingan bilangan bulat. Perbandingan bulat di sini yaitu bisa dikatakan tadi, misalnya kalau menggunakan garis bilangan tadi sudah dibikin kayak gini nih. Misalnya saya tulis di sini 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3. Nah, ini makin dia ke kiri dia makin kecil, makin dia ke kanan dia makin besar. Kalau menggunakan tanda lebih kecil maupun lebih besar itu min 3, lebih kecil min 2, lebih kecil min 1, terus lebih kecil dari 1, min 1 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4. Nah, ini perbandingannya itu aja. Jadi perbandingan itu hanya menentukan lebih kecil maupun lebih besar. Perlu diingat, bilangan bulat apabila dia makin ke kiri dia makin membesar, tapi kalau dia ke kanan dia makin, saya ulang, kalau dia ke kiri dia makin mengecil, tapi kalau dia ke kanan dia makin membesar. Itu untuk bilangan perbandingan. Sekarang kita mulai dari operasi hitung. Kembali saya hapus di sini. Operasi hitung itu terdiri dari, ini operasi hitung. Untuk operasi hitung bilangan ya. Untuk operasi hitung bilangan. 1. Penjumlahan bilangan. 2. Pengurangan bilangan. 3. Perkalian bilangan. 4. Pembagian bilangan. Nah, ada 4 operasi hitung dalam bilangan, yaitu pertama penjumlahan bilangan, pengurangan bilangan, perkalian bilangan, dan pembagian bilangan.
Sekarang kita mulai dari penjumlahan. Saya hanya memberikan contoh sedikit saja. Sekarang hitung untuk misalnya gini. Contoh untuk penjumlahan bilangan. Ini contohnya. Contohnya misalnya 8 tambah dalam kurung min 4 sama dengan berapa? Ini untuk bilangan penjumlahan. 8 ditambah min 4. 8 ditambah min 4. Itu kalau saya ulang ya. Contohnya kayaknya salah itu. Saya ulang dulu. Saya ulang. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ada kesalahan. Ini misalnya 7 tambah dalam kurung min 10. Nah, kalau dihitung ini berarti 7 dikurang 10. Itu dalam penjumlahan. 7 kurang 10 sama dengan min 3. Nah, ini untuk penjumlahan bilangan bulat. 7 ditambah min 10 sama dengan, kalau dia berubah karena plus dikali min itu sama dengan pengurangan, sama dengan min. Makanya 7 dikurang 10 sama dengan min 3. Kalau dibikin untuk garis bilangan, garis bilangan ini kita hitung dulu. 0 jumlahnya berapa? Ini hasilnya min 3. Ini hasilnya min 10. Ini min 3 ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya kita hitung, lihat hasilnya. Bukan menghitung sini misalnya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 6, 7, min 8, min 9, min 10, enggak. Tapi kita hitung hasilnya aja. Min 1, min 2, min 3. Nah, kalau dibikin garis, nih, kita mulai dari sini dulu. Nih. Nah, ini 7. Bukannya 7. Jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau garis bilangannya di sini min 3. Ini hasil dari 7 ditambah min 10. Jadi bukan berarti karena dia jumlahnya min 10 di sini harus min 10, enggak. Tapi cukup dengan hasil ini. Dilihat. Itu garis bilangan. Jadi hitung mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jumlahnya. Jadi 7 ditambah min 10 sama dengan min 3. Itu untuk penjumlahan bilangan dalam garis bilangan. Semuanya sama kalau bentuk penjumlahan. Berapa aja? Misalnya 6 ditambah dalam kurung min 4. Sebentar. Min 8 sama aja. 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Sama garis bilangannya juga dibikin begini. Jadi kalau jumlahnya itu kayak gini juga sama. Nih garis bilangannya. Kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4. Jumlah ini 5, 6. Sama. Hasilnya berapa? Min 2. Cukup kamu tulis min 1, min 2. Nah, cukup itu aja. Jadi kalau di garis itu dari sini dulu.
6, di sini min 2. Hasilnya ini aja. Jadi kalau dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan berarti di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 enggak. Tapi cukup dengan hasil dari hitung ini. Itu penjumlahan bilangan caranya. Nanti bisa Bapak kasih soal tapi minggu depan gitu. Sekarang yang kedua yaitu pengurangan. Kita hapus dulu. Untuk pengurangan bilangan itu juga sama, hampir sama penggunaannya. Misalnya contoh, ini contoh pengurangan bilangan. Contoh untuk pengurangan bilangan. Misal 5 dikurang 4. 5 kurang 4 sama dengan, sama aja di sini. Kalau dihitung, jadi kalau dihitung positif hasilnya 1. 5 kurang 4 1. Sama aja. Tapi kalau dihitung dari 4 misalnya. Kita lihat di sini contohnya, saya ulang dulu. Contohnya misalnya 5 dikurang 9 nih. 5 kurang 9 ini sama aja sebenarnya, hasilnya min 4 nih. Cuman yang ditekankan di sini untuk pengurangan bilangan maupun penjumlahan garis bilangannya. 5 dikurang 9 sama dengan min 4. Tapi untuk garis bilangan harus dibikin, nah supaya mengetahui. Gitu. Kita mulai dari ini 0. Dari 0 itu. Dari 0 itu untuk pengurangan kita hitung. Misalnya kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup. Itu untuk bilangan positifnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk bilangan negatifnya kita mulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4. 4 ini hasil dari ini. Jadi kalau dihitung garis bilangannya itu, lihat di sini, ini jumlahnya berapa? 5. Kita garis di sini. Dari sini aja ya supaya nyaman. Nih 5. Kalau dari 0 ya dari sini 5. Tapi hitungannya tetap sini 1, 2, 3, 4, 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 dikurang 9. Nah, garis bilangannya itu hasilnya sini min 4. Di sini itu 2, 3, 4. Kalau dijumlah keseluruhan hasilnya memang 9 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hasil dari 5 dikurang 9 sama dengan min 4. Ini min 4-nya. 5-nya, ini 5-nya. Kalau di garis bilangan 1, 2, 3, 4. Itu. Nah sama aja. Cuman tidak ada perbedaan cuma jumlah maupun pengurangan. Untuk jumlah itu sama, pembentukan garis bilangan, cuman ada negatif maupun positif. Sedangkan untuk pengurangan juga sama.
untuk garis bilangan. Yang di sini yang ditekankan pengurangan bilangan maupun penjumlahan bilangan yaitu penggunaan garis bilangan itu. Itu yang untuk yang contoh pengurangan bilangan. Sekarang yang ketiga yaitu perkalian bilangan. Saya hapus dulu. Perkalian bilangan. Nah, perkalian bilangan ini yaitu terlalu mungkin di SD sudah kamu pelajari perkaliannya itu, cuman ini aja contohnya aja ya supaya gampang. Contoh 5 dikali 4 berarti 4-nya 5 kali. Tuh 4 hitung aja sih 5 kali 4 4-nya 5 kali, bisa juga 5-nya 4 kali, hasilnya 20. Itu untuk perkalian. Tapi ini antara positif dan positif. Cuman ada perkalian yaitu menggunakan negatif. Misalnya 5 dikali, karena dia negatif dia harus menggunakan kurung. 5 kali min 4 sama dengan ini 5 kali min 4 mungkin di SD sudah, berarti min 20. 5 kali min 4 sama dengan min 20. Ini untuk perkalian. Jadi min 4 ini kalau dikalikan, kalau hitungannya gini, min dikali min sama dengan plus, plus dikali min sama dengan min, min juga dikali plus sama dengan tetap min. Tapi kalau plus dikali plus sama dengan enggak. Terus ini untuk perkalian bilangan. Yang terakhir yaitu pembagian. Ini karena judulnya habis menggunakan perkalian. Yang terakhir yaitu pembagian. Saya tulis ini judulnya habis pembagian bilangan. Pembagian bilangan di sini yaitu nggak beda jauh, dia hanya kebalikan dari perkalian. Misalnya A bagi B itu sebenarnya sama dengan A kali B. Itu kalau dikali. Ini yang kita hitung cuma pembagiannya aja. Sama aja, tidak beda jauh. Misal 20 bagi 4. Mungkin di SD kamu sudah belajar 20 bagi 4. Kalikan di sini supaya dapat 20 bagi 4 hasilnya 5. Tapi kalau diperkalikan 5 dikali 4 sama dengan 20. Itu pembagian. Terus yang kedua yaitu contohnya misalnya 16 bagi dalam kurung min 2. Nah 16 sama dengan perkalian, tidak beda jauh. Kalau dia min dikali plus hasilnya min, kalau dia plus kali min dia min. Jadi kalau 16 bagi min 2 hasilnya min 8. Min 8 nanti kalau dikalikan ini min 2 saya kurung di sini min 2. Nah, sama dengan 16.
min 8 kali min 2 sama dengan 16. Ini untuk pembagian bilangan. Nah, mungkin itu dulu untuk materi hari ini, yaitu bilangan bulat yang dimulai dari konsep tadi sudah disampaikan. Konsep itu terdiri dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan pangkat itu terdiri dari menentukan KPK dan FPB. Sedangkan dalam bilangan bulat itu terdiri dari pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, yang ketiga yaitu operasi hitung dalam bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan bilangan, pengurangan bilangan, perkalian bilangan, pembagian bilangan. Mungkin itu saja dulu yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Untuk minggu depan mungkin kita akan memberikan tugas, dan minggu depannya mungkin kembali materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.